bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan masih berikan kita satu kesempatan lagi untuk sama-sama kita bisa masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau berterima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian, syukur, hormat kami hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan Kau yang bertahta di atas pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian, berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
nama Tuhan, memuji nama Tuhan lebih lagi. Biar Tuhan yang urapi Tuhan setiap kami. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari yang siap memuji memuliakan nama Tuhan kita. Sama-sama kita katakan amin. Berikan salam Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau menyanyi medali bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Siap begitu besar.
hati kita, pikiran, dan hidup kita untuk menerima firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di kami Bapa, siapkan hati kami Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Jemaat LB yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali dan saya percaya semua dalam keadaan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan kita Yesus. Di hari perhentian yang kudus ini, ya, kita sebagai orang percaya, kita ada selalu untuk berbakti kepada Tuhan. Walaupun saat-saat ini dunia sedang mengalami pandemi dan kita secara virtual kita sama-sama melaksanakan ibadah kita. Dunia hari-hari ini bukan tambah baik, tetapi tambah rusak. Daud di dalam firman-Nya di Mazmur 63 ayat 9 berkata, "Jiwaku melekat padamu dan tangan kananmu menopang aku." Untuk itu saudara, jemaat LB, kita harus sungguh-sungguh setia sama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di hari-hari ini bagi kita anak-anak yang percaya kepadanya. Tidak ada satu masalah yang terjadi di dunia tanpa seizin Tuhan, dan semua terjadi untuk kita semua. Tadi saya jelaskan bahwa dunia hari-hari ini bukan tambah baik, tetapi tambah sukar dan tambah rusak. Jadi kita yang ada di dalamnya, ya, kita bagaimana kita menjalaninya. Kita dengar tadi Daud 63 ayat 9 katakan, ya, jiwaku melekat padanya, padamu, dan tangan kananmu memegang aku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya Tuhan Yesus, yang berharap sama Tuhan Yesus, harus hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini orang dunia gelisah, tapi saya percaya jemaat LB, kita percaya bahwa kita sedang mengalami pendidikan atau didikan Tuhan yang luar biasa untuk kita menjadi mempelai yang siap diangkat ke surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema gereja kita tentang buah roh, hari ini saya akan khotbah tentang buah roh, tentang kemurahan atau Christotes. Christotes atau buah roh, Christotes atau kemurahan. Kita berbicara kemurahan, kita lihat ada 3 hal yang perlu selaku anak-anak Tuhan kita perhatikan dan kita jalani. Yaitu yang pertama, kita harus menjadi terang dan garam. Ya, kalau orang menjadi terang dan garam, perbuatan kemurahan itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk itu kita selaku anak-anak Tuhan, kita melaksanakan di hati kita hati yang berkemurahan. Dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Jadi buatlah kemurahan atau jadilah terang Tuhan itu dan garam yang Tuhan sampaikan di dalam Matius 5 ayat 13. Mungkin bisa ditayangkan Matius 5 ayat 13. Dan kita harus menjadi terang dan garam. Perbuatan kemurahan adalah perbuatan yang sangat berkenan kepada Tuhan. Hendaknya perbuatan yang kita lakukan bukan untuk dipuji, tetapi kita mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Amin. Dan kita dalam perbuatan kemurahan itu bukan diri kita yang nampak, tetapi Tuhan Yesus yang nampak. Itulah maksudnya terang dan garam yang Tuhan Yesus sampaikan bagi saudara dan saya. Saya percaya jemaat LB pun demikian, ya. Kita dalam masa-masa sulit ini kita menjadi terang dan garam. Ada satu pendeta terkenal di Amerika. Dalam bukunya saya baca, satu ketika dia bermimpi ketemu Tuhan. Dan Tuhan bilang, besok saya mau datang. Kemudian dia sampaikan kepada anak-anak dan cucunya, istrinya, supaya yang bekerja besok pray. Stop kerja, minta izin dari tempat kerja masing-masing, kita kumpul di rumah untuk menyatu berdoa intim dengan Tuhan. Karena apa yang dia lihat di dalam mimpi, dia yakini bahwa Tuhan akan datang. Apakah dia yang mau dipanggil atau memang secara fisik atau secara sesuatu Tuhan akan datang. Mereka berdoa, berpuasa dari pagi sampai menjelang sore. Kemudian setelah menjelang sore, menjelang malam, datanglah seorang hipis, ya, dengan Levi's atau jeans yang sobek-sobek, dengan topi ala Indian,
dengan ukulelenya, dia bernyanyi di depan pintu. Kemudian ibu gembala atau ibu pendeta daripada hamba Tuhan ini keluar menegur dia dan suruh dia untuk pergi. Sampai menjelang malam, anak cucunya, bahkan istri, bahkan dia sendiri, kok Tuhan nggak datang? Ya, kenapa Tuhan sudah bilang Tuhan mau datang, kok Tuhan nggak datang? Dan ketika dia mau tidur, menjalan nyenyak, nampaklah Tuhan berkata kepada dia, aku datang, tetapi engkau tidak menerima aku. Saudara yang dikasih Tuhan, terang dan garam, ya, kemurahan itu kita buat, jangan kepada orang untuk kita dipuji. Jangan melihat rupa, ya, jangan melihat suku, bangsa, agama daripada orang itu. Amin. Tapi melihat siapapun, saudara harus melakukan kebaikan, kemurahan itu kepada siapapun. Amin. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena untuk itu Tuhan Yesus datang bagi seluruh dunia, bukan bagi jemaat kita, bagi saudara dan saya, bukan bagi pendeta, bukan bagi siapa-siapa. Tapi Tuhan datang untuk hal itu, untuk orang dunia, untuk menyelamatkan dunia. Amin. Untuk itu saudara, ada lagi cerita yang lain. Ya, kita alami juga di pelayanan-pelayanan kita. Banyak kali saya diundang dalam pelayanan dan saya jumpain hal itu. Kita kadang-kala melihat rupa, mau kita buat kebaikan itu. Kita melihat rupa, oh orang ini orang penting, orang ini orang berada dalam jemaat. Aser bawa di depan, ya kan? Aser milih tempat bagi orang-orang tertentu, ya kan? Ini loh, bukan saya mengkritisi gereja, tapi ini hal yang saya jumpai. Dan saya percaya di dalam pelayanan kita tidak. Karena jemaat dan gembala dan kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kami punya komitmen melayani siapa saja, tidak melihat rupa, ya, tidak melihat harta, tidak melihat jabatan, tidak melihat apapun pangkatnya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus 2 ayat 1, kita baca teksnya, kita lihat. Di situ dikatakan jangan memandang muka, ya. Ada kalanya ya demikian ya. Kita membuat kemurahan itu bagi orang yang tertentu, orang yang kita anggap ya beruang, orang yang kita anggap berada, orang yang kita anggap punya kedudukan, orang yang kita anggap orang-orang yang lebih dari kita. Padahal Tuhan Yesus tidak. Saudara lihat wanita pelacur yang dihakimi dunia, tapi Tuhan katakan kalau ada yang tidak berdosa silakan melempar, tapi semua tinggalkan. Dan wanita itu tanya sama Tuhan Yesus tanya sama dia, bilang sama dia, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang, kembalilah, karena aku juga tidak menghukum engkau. Saudara yang dikasihi, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus harapkan dari saudara dan saya dan kepada jemaat LB ini, ya, mari kita memiliki hati yang berbelas kasih terhadap sesama. Itu perbuatan kemurahan yang luar biasa, saudara. Amin. Jangan melihat golongan, jangan melihat agama, jangan melihat pangkat, jangan melihat orang dari sisi apapun yang menyenangkan saudara, tapi berbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Mari kita buka Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Perbuatan kemurahan yang kedua tadi saya sampaikan. Hendaknya kita semua anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan, semua pengikut Yesus memiliki hati yang berbelas kasih. Ya, berbelas kasih
Tidak memandang rupa, tidak melihat dia dari gereja mana, tidak melihat dia dari jemaat mana, tidak melihat dia dari golongan mana, tidak melihat dia dari stratanya, tapi melihat dia adalah milik Tuhan juga seperti engkau. Saudara lihat, ya, orang Samaria, kita tahu dalam sejarah Alkitab, mereka ini suku yang paling bandel, suku yang jauh dari Tuhan. Tetapi ketika contoh ini Tuhan izinkan, ya, kepada dalam firman-Nya dan kita bacakan hari ini, saudara bisa bayangkan, imam, pendeta melihat orang itu dirampok habis-habisan, babak belur, pendeta lewat jalan sebelah. Saudara perhatikan, saya harap, ya, kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di hari-hari ini, di saat pandemi ini, kita diingatkan sama Tuhan. Jemaat LB kita diingatkan sama Tuhan. Punya hati yang berbelas kasih. Amin. Yang kedua, pelayan Tuhan, pelayan altar, orang Lewi. Yang dari pelayanan dia diberi sesuap. Dia terima berkat dari pelayanan. Ketika dia melihat orang ini babak belur, dia ambil jalan lain. Sementara orang Samaria, yang menurut sejarah Alkitab mereka ini paling bandel. Tukang dukun-dukun, jampi-jampi, perampok, kejahatan. Yang orang yang dianggap dunia saat itu orang yang paling bagajul lah. Tapi saudara perhatikan, perumpamaan yang Tuhan buat ini. Orang yang jelek itu, yang dia anggap sampah oleh dunia, bisa berbuat kebaikan. Dia turun, dan dia membantu orang tersebut. Bahkan dia tanya, ya, dia bilang sama orang di rumah penginapan itu, apabila kamu merawat dia lebih, nanti saya kembali untuk menambahkan apa yang belum saya berikan. Dan Tuhan Yesus tanya kepada mereka, siapa di antara orang ini yang menurut kamu berbalas kasih? Dan para ahli Taurat saat itu menjawab dan kompresi, ya itu orang Samaria itu. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Pergilah, hendaknya engkau melakukan hal yang sama. Hari ini Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, kepada jemaat, pada gembala-gembala, ya, pada orang-orang percaya untuk melakukan hal yang sama. Karena Tuhan izinkan pandemi ini untuk kita berbuat, berbelas kasih untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk kita aja, tapi semua manusia. Ya, dia datang di tempat yang hina, di kandang Bethlehem, yang sebentar lagi kita rayakan. Ya, kemudian dia menderita di kayu salib, dan sebentar kita akan menyatu dalam tubuh dan darah. Ya, kita akui bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus dia korbankan di kayu salib untuk kita, keselamatan kita. Yang ketiga, yang Tuhan ingatkan saudara dan saya di masa-masa pandemi ini sebagai orang percaya, khususnya jemaat LB, bahkan jemaat siapa saja yang menyaksikan tayangan kami ini, untuk berbuat yang lebih baik lagi dari orang Samaria ini. Yang ketiga, kita harus jadikan Tuhan itu teladan kita. Tuhan Yesus itu teladan kita. Kita harus jadikan dia teladan kita. Mari kita lihat di Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dengar apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 15. Dipanggil untuk menjadi teladan. Teladan berarti kita duplikatnya Yesus. Amin. Duplikatnya Yesus. Kita melakukan itu di saat-saat ini. Tuhan berikan kesempatan kepada dunia sebelum dia datang pada kali yang kedua, dan saya yakini sudah sangat dekat. Apakah kita masih menjadi teladan dia? Apakah kita yang berkata memiliki dia, bahkan pengikut dia, bahkan menyatakan, mengklaim bahwa anak-anak dia sudah melakukan ini? Jemaat LB, saya percaya kita semua akan menjadi teladan. Amin. Ketika kita selalu intim dengan Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan saudara dan saya, kita harus menjadi teladan, duplikat perbuatan yang kita lakukan, kemurahan yang kita lakukan, biar yang nampak Tuhan Yesus. Amin. Bukan saudara dan saya, tapi Tuhan Yesus yang nampak dalam hidup saudara dan saya.
Amin. Amin. Saudara dan saya berbuat sesuatu, jangan saudara berpikir harus dipuji, Ya. harus dibangga, ya. Tetapi saudara harus ingat, ya, bahwa saudara itu teladan. Tuhan menghendaki saudara menjadi teladan, Amin. menjadi duplikatnya Dia. Amin. Ada amin saudara? Amin. Amin. Dan ketika saudara melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara nggak usah bersungut-sungut kok. Daud katakan tadi, ya, bahwa jiwaku melekat kepadamu dan tangan kananmu menopang aku. Amin. Apa yang kita takut? Kita lihat dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Kita baca yang 14 saja. Mazmur 91 ayat 14 kita baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Amin. Saudara akan luput karena dia akan membentengi saudara dan saya. Amin. Jemaat LB jangan takut hari-hari ini. Ya. Intim dengan Tuhan, intim dengan Yesus, bergaul karib. Dan yang menjanggupi kita untuk membuat kita sanggup intim dengan Tuhan, minta Roh Kudus. Ya. Minta Roh Kudus, minta urapan khusus, urapan ganda di hari-hari menjelang kedatangan ini, Haleluya. supaya saudara menikmati apa yang dijanjikan Tuhan bagi saudara dan saya. Saya punya pengalaman hati yang terbeban. Ibu saya, saudara, ketika saya ditugaskan Pak Habibie membawa kapal di Maluku dalam proyek untuk mengangkat penumpang secara gratis dan bayarnya cukup minim, dan ibu saya orang yang menjadi teladan saya. Saudara lihat Yakub menjadi teladan bapaknya, mengandalkan teladan bapaknya. Kemudian ya Ishak, dan Ishak menjadi teladan Abraham menjadi teladan Ishak. Saudara perhatikan, ya, Yakub diberkati, Ya. anak-anaknya diberkati, Yusuf diberkati, walaupun lewat pergumulan yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan, ibu saya ketika itu orang dulu berlalu lalang antar pulau, itu harus ada surat jalan dari kepolisian. Dan saudara-saudaranya mengandalkan ibu saya karena dia punya hati demikian. Mereka datang ke rumah saya di kota Ambon, Benteng. Mereka mau menumpang kapal, bawa banyak-banyak. Dan seketika saya pulang, selesai berangkat ribet ini, saya datang ke rumah. Mama saya katakan, nak, ini saudara mama, ini saudara papa. Segitu banyaknya, ya Pak, surat jalan yang harus digratiskan. Ini tetanggamu dulu, ini kawan mainmu dulu, mamanya. Dan saya katakan sama mama, sama ibu saya, mama kira mama saya jadi sabandar gak? Ya, kalau saya jadi sabandar boleh semua bisa gratis. Tapi mama katakan apa kepada saya? Ya, Nyong, nak, nanti mama doa kamu jadi sabandar. Amin. Saya dalam karir pendidikan saya pelaut sampai saya masuk Ikatan Dinasti Perhubungan Laut sebagai perwira muda sampai senior. Saya cuma ditugaskan dan tugas belajar ke luar negeri tentang kenavigasian. Dan saya diberi tugas di daerah menjadi pimpinan dari navigasi. Segala satu UPT dari Kementerian Perhubungan. Dan saya tidak punya pendidikan yang seperti itu. Tetapi ketika saya dilantik 2010 oleh Pak Menteri dari Tanjung Pinang untuk dipindahkan ke satu tempat yang masih rahasia. Karena setiap SK itu tidak pernah dibilangin dulu. Ketika pelantikan baru dibaca dan didampingi oleh istri masing-masing. Dan ketika SK surat keputusan tersebut dibacakan, saya keluar air mata. Mengingat mama saya pernah berkata, "Nah, jangan takut, saya doakan kamu jadi sabandar." Hari itu pengumuman sebelum saya dilantik bahwa saya ditempatkan di Ambon, ya, sebagai sabandar Ambon. Sabandar kelas 1 Ambon, eselon 2. Dan saya bukannya gembira, saya sedih. Sedih campur gembira karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Ada amin saudara? Amin. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji dan Dia tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan. Amin. Dia turun ke dunia ini jadi manusia untuk saudara dan saya.
Untuk itu dia menghendaki, ya, saudara punya hati yang berbelas kasih. Amin. Hal yang ketiga tadi, ketika saudara berbelas kasih, terjadilah seperti yang tadi saya contohkan dalam hidup saya. Istri saya bertanya, kenapa nangis Pak? Saya ingat Mama. Ini saya sudah saksikan di gereja juga, dalam ibadah minggu di gereja. Dan saya percaya tidak salah, hari ini lewat buah roh yang kita ditugaskan oleh gembala untuk menyampaikan, dan saya punya bagian buah roh kemurahan, ya saya sampaikan. Saudara perhatikan hal-hal yang menggembirakan hati Tuhan di saat-saat yang pandemi ini. Saudara akan menikmati. Amin. Bisa besok, bisa tahun depan, dan bisa nanti. Karena Tuhan janji tidak pernah Dia ingkar. Amin. Ada amin saudara? Amin. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Saudara bisa ada di depan TV. Saudara bisa ada untuk mengikuti ibadah. Itu tandanya Tuhan baik. Amin. 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 Saudara percaya bahwa janjinya saudara tidak akan. Tadi dia bilang membentengi saudara. Ya, menuntun saudara, membentengi saudara, melindungi saudara. Saudara dilindungi dalam hal-hal yang sangat dunia takut. Itu yang Tuhan turun tangan. Kalau yang kecil-kecil Tuhan anggap kecil. Tapi yang besar ini, yang seluruh dunia sedang alami ini, saudara sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saudara yakini. Ya, saudara perhatikan tadi yang pertama, Tuhan mau, ya, kita jadi terang dan garam. Amin. Yang kedua, kita harus, ya, memiliki hati yang suka memberi. Amin. Suka berbelas kasih. Ya, orang Samaria yang dianggap sama dunia saat itu di zaman Tuhan Yesus sebagai orang yang paling bandel. Tapi Tuhan pakai perumpamaan ini, ya, bagi para pendeta, bagi kami semua, bagi para pelayan, bagi para jemaat, bahwa orang yang dianggap tidak baik, tapi dia bisa melakukan hatinya berbelas kasih. Dan Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, jemaat LB, pergi dan melakukan hal yang sama. Amin. Yang ketiga, ya, Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Kalau saudara berbelas kasih, ya, saudara punya hati yang selalu berbelas kasih, nah saudara akan lihat. Saya alami, ya, orang tua saya adalah mentor saya. Orang tua saya, ya, adalah contoh, ya. Kalau kita bicara, ya, suri teladan orang tua, nah, sehari-hari ini, pada saat-saat ini, saudara mau jadi mempelai, saudara harus menghormati orang tua. Amin. Jangan sampai karena keadaan dunia ini, saudara melawan orang tua. Karena orang tua, ya, kata Tuhan, ya, hargailah orang tua supaya umurmu lanjut di dunia ini. Nah, kalau kamu tidak menghargai orang tua, saudara dan saya tidak menghargai orang tua, bagaimana Tuhan Yesus mau berbelas kasih sama saudara? Ya, orang tua saudara saja saudara tidak bisa mengasihi. Saudara tidak bisa ambil jadi suri teladan. Sementara saudara, ya, mau berbuat belas kasih, Tuhan bilang sia-sia. Amin saudara. Amin. Hai para gembala, hai para pelayan, hai para jemaat, hari-hari ini saudara lakukan hal yang Tuhan kehendaki. Kemurahan, kerjakan kemurahan itu dengan hati. Karena disitulah Tuhan ada. Amin. Karena kemurahannya bagi dunia, karena hatinya mengasihi dunia, dia datang jadi manusia. Dan hari-hari ini kita sedang siap untuk menanti kedatangannya. Amin. 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 Jangan sampai dia ya, seperti tadi seorang gembala, seorang pendeta besar di Amerika, dia menyesal. Belum lama dia baru meninggal. Saya baca bukunya, saya juga mencucurkan air mata. Dan dia sadar bahwa perbuatan kebaikan atau kemurahan ini harus berlandaskan tidak melihat rupa, Amin. tidak melihat kedudukan, tidak melihat orang kaya atau orang miskin, tetapi lihat dia sebagai manusia yang diselamatkan oleh Tuhan juga. Amin. 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 Dia menyesal, saudara. Dan saudara lihat orang Samaria tadi, luar biasa kan perumpamaan Tuhan Yesus. Kita sadar sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, imam ketika dia melihat itu, dia ya memang ada. Dari zaman itu sampai zaman now, zaman sekarang, pasti ada yang seperti itu. Maka Tuhan kasih perumpamaan ini masuk di dalam firman-Nya, supaya kita sebagai pengikutnya hati-hati. Yang ketiga, orang Samaria.
yang tidak dianggap sama oleh dunia. Saudara bayangkan, yang dianggap penjahat, yang dianggap orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia lakukan hal yang luar biasa. Lihat wanita Kanaan itu. Kanaan pun demikian. Itu bangsa itu, orang Kanaan itu orang yang menurut Alkitab orang yang tidak baik, yang dianggap orang yang tidak bertuhan, orang yang suka pakai dukun. Tapi wanita ini walaupun diusir oleh murid-murid, bahkan diusir oleh Tuhan Yesus sendiri, dia katakan, anjing itu makan dari remah-remah meja yang jatuh dari meja Tuhan. Hari ini saudara, kita lakukan hal yang sama. Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Jangan sampai di depannya saudara dengan saya tidak berbuat kemurahan. Buah roh yang disampaikan, yang dipilih oleh gembala untuk kita dan disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, termasuk hari ini, kita lakukan. Amin. Saudara jangan kecewa. Hari-hari ini saudara jangan takut. Melekat dengan Tuhan. Amin. Saya terlalu banyak yang saya nikmati. Karena saya sejak lahir baru, saya tidak pernah lupa melekat dengan Tuhan. Suri teladan orang tua juga saya pegang. Mama saya ketika dia berdoa, oma saya ketika dia berdoa, doa untuk seluruh anak cucu. Dan kita rasakan, hari ini saudara mulai berdoa. Jangan berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk anak cucu, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk gereja, berdoa untuk jemaat, Amin. berdoa untuk dunia ini. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan saudara akan dapatkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, didapatinya saudara untuk diajak menjadi pelayan. Sedang hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dahsyat, ya, sedang memperbaiki umatnya, sedang memperbaiki gerejanya, pelayanan, ya, hamba-hamba Tuhan yang tidak taat, yang menggunakan, ya, peribadatan, menggunakan pelayanan sebagai kedok, Tuhan sedang memusnahkan. Tuhan mau pulihkan gereja ini. Ada amin saudara. Saudara lihat dalam Matius, di situ dikatakan, ya, Tuhan akan menampi. Alat penampi sudah di tangan Tuhan, ya, dan Dia akan membersihkan pengirikannya dulu. Ayakannya ini diperbaiki dulu, ya. Pengirikannya apa? Gerejanya, ya, gereja pelayanan kita ini. Dan kita sebagai gereja-gereja tubuh Kristus dibersihkan dulu supaya jadi mempelai. Amin. Makanya buah roh yang disampaikan oleh gembala, ini saatnya sebagai jemaat yang diselamatkan, sebagai jemaat umat ketebusan, lakukan hal ini, lakukan, jangan takut. Saudara jumpa tetangga yang datang, biar dia melihat Tuhan Yesus dalam diri saudara. Rumah saudara, saudara berdoa, itu rumah pribadi ke kontrak ke. Saudara berdoa, Tuhan Yesus, Pak, jaga rumah kami ini. Kiranya ada cahaya kemuliaan terbit dari rumah kami. Biar orang melihat Engkau Tuhan Yesus dari rumah kami, dari diri kami yang mendiami. Biar tetangga kami melihat Engkau Tuhan Yesus. Biar tetangga kami mengenal Engkau Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Jangan sampai Tuhan datang, saudara lagi bertengkar sama tetangga, sama orang tua, sama anak. Tuhan Yesus sendiri mempelai tidak akan mempelai laki-laki tidak akan menjemput mempelai wanita seperti itu. Mempelai wanita itu siap sedia, bersedia menjadi gadis bijaksana yang api itu selalu, minyak selalu ada di mulut buli-buli. Bicara minyak dan api, bicara Roh Kudus, pelita Roh Kudus, ya, harus ada di dalam kehidupan saudara. Dan minta Roh Kudus. Daud katakan, jangan ambil rohmu dari diriku, karena dia takut kalau roh Tuhan diambil dari diri, dia tidak jadi apa-apa lagi. Maka dia takut. Maka Tuhan menghendaki hari-hari ini saudara intim dengan dia dan minta undang Roh Kudus hidup dalam diri saudara. Saudara kemana saja terang Kristus itu bercahaya dalam diri saudara untuk menerangi sesama umat di tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman di pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan memberi kita menjadi alat Tuhan yang menjalankan kemurahan sebagai buah roh
dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi firman-Mu bagi setiap pemirsa, terutama jemaat-Mu LB Living Bread, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, memiliki hati yang berkemurahan untuk melakukan kehendak-Mu di tengah dunia ini. Kami akan menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu, dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sementara roti dan anggur dibagikan, mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Angkat roti tinggi melewati kepala dan ikuti saya. Tuhan Yesus, inilah tubuhmu Inilah tubuhmu yang tergantung, yang tergantung, terpaku, tertikam di kayu salib ketika kayu salib untuk memberi bagi kami untuk memberi bagi kami keselamatan kekal, keselamatan kekal, rumah di surga, rumah di surga, rumah di bumi, rumah di bumi, menyempurnakan menyempurnakan seluruh organ tubuh kami seluruh organ tubuh kami, sehat sempurna sehat sempurna. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus. Inilah tubuh Yesus. Makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ikuti saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah darah-Mu inilah yang darah-Mu tercurah di kayu salib yang tercurah di kayu salib untuk memberi bagi kami untuk memberi bagi kami pengampunan pengampunan atas semua dosa dan pelanggaran atas kami. semua dosa dan pelanggaran. Kuduskan kami, Kuduskan kami, menyehatkan kami, menyehatkan kami, mengangkat semua mengangkat beban-beban semua kami beban-beban kami
dosa keturunan, dosa orang tua kami, dosa kami sudah diselesaikan di kayu salib oleh kuasa darah-Mu. Tubuh kami dari ujung kaki sampai ujung kepala sehat sempurna, panjang umur, memiliki kekuatan ekstra untuk melayani Tuhan. Inilah darah Yesus, minum darah Yesus dalam nama Yesus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, pertolongan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin.